Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi Bang Elman, kita mau coba bertanya. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari. Mas Tobas, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Ya, Mas Tobas, kita tahu bahwa DPR juga gregetan dengan adanya mafia tanah. Tapi pertanyaannya begini, Mas. Kita kan punya pengharapan baru dengan adanya Pak Hadi sebagai Menteri ATR yang baru. Tapi pertanyaannya adalah mengganti menteri, lalu mengganti oknum-oknum BPN, ini sudah banyak kasus dibongkar. Apakah bisa benar-benar meminimalkan mafia tanah ini? Bagaimana, Mas Tobas? Ya, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita melakukan suatu penelusuran sistem apa yang kemudian bermasalah dalam praktek pengurusan tanah ini, yang akhirnya membuka peluang bagi mafia-mafia tanah untuk bermain. Jadi memang harus diikuti dengan pembenahan sistem, ya. Tentunya pembenahan sistem ini bisa didahului. Ya. Halo, Mas Tobas? Mas Taufik Basari? Halo? Orang-orang yang memang terlibat kita berikan sanksi, ya, bahkan dilakukan penegakan hukum. Dan yang kedua, setelah itu jangan berhenti sampai di situ bahwa seolah-olah selesai, tidak boleh. Jadi harus dilihat apa yang menjadi masalah dari sistemnya dan kita benahi secara bersama-sama. Oke, Mas, kalau sistem sendiri ya, sistem pengurusan tanah ini, apakah bisa misalnya dimaksimalkan secara online begitu ya? Karena kan kita belajar dari berbagai kasus bahwa segala sistem elektronik itu menghilangkan tatap muka, memperkecil peluang untuk korupsi dan segala macam. Bagaimana, Mas Tobas? Ya, sebenarnya di era Pak Sofyan Jalil itu sudah dilakukan pembenahan ya terkait dengan dibangunnya sistem online untuk beberapa pengurusan. Ya, tapi ternyata masih bolong-bolong di sana sini. Ya, mungkin betul juga seperti yang dilakukan oleh Menteri Hadi ini didahului dengan satu gebrakan, ya, gebrakan untuk memberantas orang-orangnya dulu, ya, sebagai satu peringatan juga bagi yang lain agar main-main. Nah, setelah itu baru kita lihat dari sistem yang sudah dibangun sejak Menteri Sofyan Jalil ini, mana yang masih kurang, mana yang harus diperbaiki lagi, dan mana yang kita harus pastikan agar tidak terulang lagi prakteknya setelah kita singkirkan orang-orang yang memang menjalankan praktek ini. Jadi ini apa yang dilakukan oleh Menteri Hadi ini harus juga menjadi peringatan lain. Ya, hati-hati nih, tidak hanya berhenti sampai situ. Akan ada lanjutan-lanjutan berikutnya begitu. Mas Tobas, biasanya katanya ya, oknum-oknum mafia tanah ini ada backing orang kuat. Orang-orang kuat itu bisa sipil, bisa militer, bisa kepolisian, katanya begitu ya. Ini bisa tidak diberantas ini, Mas Tobas? Ya, butuh keberanian memang dari BPN ya untuk kemudian menyatakan diri tidak terpengaruh oleh siapapun dengan kekuatan manapun, baik itu kekuatan ekonomi, kekuatan politik, ya, kekuatan politik daerah termasuk dan sebagainya. Jadi harus ada keberanian itu. Keberanian itu tentu harus ditunjukkan oleh kepemimpinan dan oleh contoh, gitu ya. Nah, ini menurut saya cukup. Nanti kita nantikan langkah-langkah selanjutnya dari menteri kita yang baru ini. Baik, kita tunggu sama-sama nanti langkah selanjutnya seperti apa. Kita harapkan sama-sama bahwa mafia tanah ini bisa diminimalkan. Mas Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Ya, selamat pagi Mas Tobas. Pertanyaan besarnya itu Bang Elman, kalau sistem diperbaiki, katakanlah kalau logika awamnya dibikin online begitu ya, semaksimal mungkin, apakah ini bisa kemudian benar-benar menghilangkan mafia tanah? Karena konon katanya oknum-oknum ini biasanya punya backing yang kuat, kekuatannya macam-macam. Bagaimana Bang? Ya, sebetulnya sih kalau saya sih melihat
bukan di soal sistemnya, Bukan soal sistem. orangnya. Jadi mentalnya. Mm-mm. Jadi mental aparatnya sebetulnya. Nah, disinilah sebetulnya yang diperlukan unsur pengawasan. Pengawasan itu tidak boleh kendor. Yeah. Pengawasan itu tidak boleh hanya sekedar ada pengawas. Tapi pengawas itu mesti berfungsi. Kalau pengawas itu berfungsi, mestinya tidak ada kesempatan buat oknum aparat untuk bermain mata dengan mafia kan gitu. Tapi kan. di beberapa kasus ini Bang, katakanlah misalnya Palembang, ini kan yang bermain kepalanya Bang. Orang nomor 1 di kantor itu tuh bagaimana Bang? Loh, makanya kan ada unsur pengawas di situ kan. Kalau unsur pengawas itu bekerja, mestinya bisa kan gitu kan. Walaupun kepala ketangkap juga ya? Ketangkap juga. Iya. Nah, tapi kalau unsur pengawas rendah, bahkan mungkin tidak ada, lalu penegakan hukum juga Lemah. sangat minim, mungkin juga tidak ada. Nah itu tadi yang Anda singgung tadi, tertutup, tidak transparan. Yeah. Nah disinilah sebetulnya menjadi lahan subur mafia tanah. Mafia tanah ini kan tinggal menunggu kesempatan. Yeah. Bahkan dia juga bisa membangun kesempatan. Yeah. Tetapi kalau aparat BPN tidak mau, maka mafia tanah ini tidak akan bisa bergerak dia kan gitu kan. Yeah. Jadi kalau saya sih berharap Menteri BPN yang baru Pak Hadi ini, dia sementara ini sambil melakukan penindakan yang sudah melakukan, tapi dia juga tidak boleh mengabaikan konsolidasi ke dalam di seluruh Indonesia. Yeah. Jadi kalau tidak nanti dia akan capek untuk kemudian kan gitu kan. Harus preventif. Yeah. Ya preventif dia tindakan ke dalam dulu kan gitu kan. Bang, kalau saya ingat sekian waktu yang lampau, Menteri Keuangan Sri Mulyani waktu itu melihat bahwa di 2 direktorat jenderalnya, pajak dan bea cukai, itu banyak sekali kebocoran dan akhirnya waktu itu dinaikkanlah remunerasinya. Karena konon katanya gaji kecil yang menjadi penyebab korupnya karyawan-karyawan di situ. Kalau di BPN ini apakah hal serupa harus dilakukan juga Bang? Kalau soal gaji, Bung Leo katakan menjadi alasan. Ingat gak dulu Gayus Tambunan? Oh iya, pajak. Aparat pajak. Korupsi kan? Iya. Nah, gaji besar kan? Sudah dinaikkan. Sudah dinaikkan. Gaji tidak menjadi alasan sebetulnya. Seberapa besar juga gaji, tidak akan membuat orang tidak korup. Tidak korup. Tetapi kalau mentalnya sudah rusak, ya kan, malah mereka menganggap gaji mah nggak peduli, anulah kau makan aja gaji itu. Itu hanya formalitas. Tapi biarkan saya untuk bergerakkan gitu kan. Itu yang terjadi sekarang ini. Jadi itu yang saya katakan, mafia tanah di Indonesia ini bukan kemarin, bukan setelah ada Pak Hadi ini. Seolah-olah kan Pak Hadi masuk, lalu ada gebrakan baru kan, seolah-olah baru terjadi kan gitu kan. Ini sudah ada puluhan tahun yang lalu. Zaman Orde Lama pun sudah ada ini. Hanya dibiarkan gitu kan. Tidak serius. Bahkan kalau saya baca dari Ombudsman Pusat, terbanyak pengaduan masyarakat adalah masalah tanah. Pengurusan surat di BPN tanah ini kan. Tapi kan sampai hari ini kita lihat betapa sulitnya rakyat. Rakyat yang punya hak malah terseot-seot oleh mafia. Bahkan kadang-kadang dia orang oknum ini bisa menghapus pemilik yang sebenarnya diberikan kepada orang lain. Kalau kemudian Pak Hadi ini sudah melakukan konsolidasi dengan menangkapi anak buahnya yang nakal ya Bang ya. Tapi kalau kemudian itu dilakukan dan ternyata anak buahnya tidak peduli, hanya menunggu giliran lah, kita lebih pintar lagi lah bermain supaya tidak tertangkap. Lalu bagaimana benar-benar mafia tanah ini bisa diberantas
Kalau anak buahnya kemudian tinggal separuhnya Bang, misalnya begitu. Atau tinggal sedikit karena sudah banyak ditangkapi. Kita bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kini Bang Elman waktunya kita mau mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leonard. Selamat pagi Bang Elman. Salam pagi, sehat Bang. selalu. Ya, bagaimana Pak? Ini reformasi BPN memberantas mafia tanah. Anda yakin tidak itu bisa dilakukan segera ini Pak John? Jadi gini Bang Elman, ya. Saya memang agak kaget juga kemarin di Kepri, ada kawan saya ya dikerjain di mafia tanah ini. Ya. Ya. Suratnya lengkap tapi apanya tidak tanda tangani. Sertifikatnya sudah siap tapi tidak ditandatangani yang terakhir. Jadi ini saya tanya, begini, coba bayangkan hampir 1 tahun ya. Sertifikat surat pertama halaman pertama ditandatangani, pas yang terakhirnya tidak ditandatangani, digantung gitu. Yeah. Tapi tidak dikasih tahu. Ini cara kerjanya Bang Leo. Tapi syukur alhamdulillah ya. Yeah. Ada ketangkap 30 orang. 30 orang, 13 orang apa? Pegawai BPN. Ini kan sangat tinggi. Kenapa Presiden Jokowi mengganti menterinya dengan wakilnya? Ini baru sejarah nih, Bang Leo. Bang Alman, di Republik ini menteri dengan wakilnya diganti. Ini kan ada masalah besar, kasus besar. Tapi ternyata saya masuk ke dalamnya memang terjadi. Jadi ini tugas berat menteri yang baru ini karena beliau backgroundnya ke Tentra. Apalagi Raja ini yang yang dari Riau Kepri ini. Jadi betul-betul ini benahilah. Kalau turun itu ke Polda-Polda nggak muat, betul kata Bang Alman tadi, nggak muat itu sel selesai. Ya. Jadi ini apresiasi betul. Untung ada PTSL yang dibantu untuk masyarakat. Itu yang menolong. Ya. Itu terima kasih banyak ini. Ya ini yang dibedah oleh editorial ini sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Baik. Ya. Terima kasih banyak. Metro TV itu aja. Ya. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Mosir dan Bung Elman Saragih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra Bung, informasi BPN nih Bu? Bung Leo, Iya. mana sih tiap lini di negara kita ini yang tidak dikuasai mafia? Iya, Begitu ya? terakhir dikatakan minyak kelapa sawit itu oligarki, ya. Iya. Kemudian tadi disebutkan oleh dari mana itu tadi ada pajak begitu. Iya. Nah, mengapa? Ya, mereka meneruskan. Jadi yang lama diganti yang baru meneruskan apa yang sudah biasa dilakukan oleh para mafioso ini. Karena lihat, yang terlibat kan pejabat yang baru dan mantan pejabat. Jadi itu turun-temurun. Nah, cuma sekarang kita lihat biasanya yang tren yang lalu adalah mereka beraksi dalam proses jual beli kan. Ya, bahkan tidak jual beli, mengerahkan preman-preman untuk menguasai tanah yang membuat masyarakat ini ketakutan. Nah, sekarang modusnya baru sertifikat tanah itu. Iya, karena ada Presiden Jokowi kan sertifikasi tanah. Program PTSL itu pendaftaran tanah sistem bisa saja mereka mencari-cari itu. Nah, bisa jadi Bu Indra, ini bisa diberantas tidak Bu menurut Ibu mafia tanahnya? Mudah-mudahan, walaupun sulit sekali karena mereka juga selalu mencari celah. Nah, kita lihat Menteri yang baru Pak Hadi Cahyanto ini menyenangkan katanya pengawasan internal diperketat. Makanya tadi banyak yang diambil. Kata Bung Leo, gimana kalau para pegawainya tinggal sedikit. Nah, program yang kedua itu kan digitalisasi.
Nah, coba realisasikan kebijakan ini secara tegas. Iya, walaupun rakyat juga takut-takut, waduh, kalau digitalisasi nanti tidak punya sertifikat, begitu. Jadi semoga aja. Jadi nasihat untuk masyarakat ini selain tidak memberikan dokumennya atau mengelola. Hati-hati dengan surat tanahnya ya. Nah, kemudian terima kasih. Jangan sampai disangka tanah tidak bertuan dan berani untuk melaporkan itu. Baik, terima kasih Bu Indra. Kalau ada hal-hal yang mengintimidasi. Ya, terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Indra ada Ibu Ong Mehua di Pejaten, Jakarta Selatan. Bu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Bang Elman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus tema hari ini Metro membasmi BPN. Iya Bu. 30 pegawai sudah ditangkap. 6 adalah honorer, 7 pegawai tetap. Bang Leo. Iya Bu. Mafia itu tidak di tanah. Banyak di perkara, di pajak. Itulah potret negeri kita. Iya. Saya punya pengalaman buruk dengan adanya adik saya punya tanah di Bubur Transyogi. Masuk penjara Bang Leo karena mafia ini. Nah, jangan salah Bang Leo. BPN Bekasi sekarang pindah di Palembang. Sekarang di Palembang juga membuat kasus. Kayaknya yang di Bekasi ini sangat Bang? Mafia itu tumbuh subur sekali. Bu Ong, kalau menurut Ibu dengan sistem yang baru atau dengan pejabat yang baru bisa memberantas mafia tanah tidak Bu? Singkat padat saja Bu, silakan Bu. Iya, mudah-mudahan bisa. Dengan digantinya BPN Pak Hadi Cahyanto duduk sebagai kepala BPN akan ditertibkan pengawasan terutama sistemnya Bang. Karena ini yang terlibat adalah orang dalam Bang Leo. Mafia bekerja sama dengan orang dalam. Bang Leo, di kantor itu, di kantor BPN, Ibu ngurus sertifikat. Panduknya itu apa? Agar tidak melalui calon. Nah, calon sendiri bergantayangan di BPN Bang. Semoga orang BPN sendiri. Bagaimana? Semoga yang disampaikan itu benar-benar dilaksanakan. Begitu ya, Bong ya? Iya, Bang. Baik. Iya, karena orang BPN sendiri setiap gerak satu meja ke meja yang lain, itu membutuhkan biaya, Bang Leo, dan membutuhkan waktu. Baik, Bong. Gitu loh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong Mehua di Pejaten, Jakarta Selatan. Kalau kita melihat pernyataan dari para pemirsa ini, Bang Elman, berarti sebenarnya mafia tanah ini ada di mana-mana. Kembali lagi ke pertanyaan yang awal tadi, Bang, kalau kemudian konsolidasi internal menangkap, memecat mungkin nanti ya, menghukum juga oknum-oknum BPN ini dilakukan, apakah kemudian benar-benar mafia tanah bisa dihilangkan, Bang? Ya, memang harus simultan ya. Tangkap iya, tapi konsolidasi ke dalam iya. Gitu. Supaya tidak lelah gitu ya kan. Jadi saya sih menaruh kepercayaan ya dengan Menteri Pak Hadi yang baru ini ya, karena dia kan militer kan, dia punya cara lah bagaimana untuk melawan mafia ini kan. Nah, oleh karena itu nggak boleh setengah-setengah. Jadi jangan juga ada anggapan nanti ini kan karena baru. Ya gebrakan 100 hari. Gebrakan 100 hari kan gitu kan. Habis itu nanti ya sudah perlahan-lahan kembali ke masa lalu. Kembali lagi. Sekarang ini kan dugaan saya nih ya. Seluruh aparat BPN di seluruh Indonesia sekarang berpandangan ya kita ikutin aja dulu. Sementara kita tiarap dulu. Semuanya tiarap ya. Tiarap dulu nih. Karena ada pejabat yang baru. Nah, ini pasti Pak Hadi tahu ini kan. Dia pasti sadar dia ini. Pak Hadi kan. tahu juga. Tahu juga ini. Ini pasti ini anak buah saya ini menganggap ini hanya
hanya gerakan awal. Hanya gebrakan awal. Gebrakan awal nih. Nah, harapan kita gebrakan ini terus-menerus sampai kapanpun kan gitu kan. Nah, nanti kalau ada pergantian Menteri BPN juga dilakukan ini. Kalau tidak, ini akan terputus lagi apanya. Oke. Pertanyaannya Bang, apakah BPN bisa membersihkan dirinya sendirian? Apakah kita juga bisa berharap kepada instansi yang lain di luar itu? Karena kan mengurus tanah kan pasti butuh kerjasama dengan instansi lain. Kita bahas di bagian berikut. Bang Aman, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Aman, kalau melihat apa yang dilakukan Pak Hadi dan jajarannya, kita berharap tentunya BPN ini membaik dengan signifikan, bukan hanya di 100 hari atau di gebrakan awal. Tapi bagaimana kita melihat atau mengukur kinerja BPN ini, reformasinya ini dari mana, Bang? Ya, sebelum saya jawab itu ya, Bung Leo ya. Yang pasti detik ini, hampir seluruh rakyat putus asa sebetulnya. Dengan BPN ini. Mengurus surat tanah Mengurus surat tanah ini. Putus asa, Bang? Putus asa, karena ya mohon maaf ya. Urusannya macam-macam. Susah sekali? Susah sekali. Bahkan kadang-kadang kan mereka juga menghadapi layanan di sana, mau cepat nggak nih, gitu kan. Nah, kita nggak tahu bagaimana menafsirkan ini. Maksudnya apa ya? Apa kita nggak tahu. Nah, biasanya masyarakatnya ini bisa menafsirkannya gitu kan. Proaktif tanda petik. Proaktif tanda petik. Silaturahim. Kalau dia mampu kan gitu kan. Kalau tidak mampu, dia menyerah lah. Pasrah. Disitulah peluang dia kehilangan sertifikat atau sampai kapanpun dia tidak punya sertifikat. Padahal sertifikat ini kan diperlukan untuk segala hal. Untuk segala hal, kan gitu kan. Jadi ini yang menurut saya harus dipahami oleh seluruh aparat BPN, terutama menterinya kan. Masyarakat sudah kehilangan harapan sebetulnya. Udahlah, sebodoh aja. Itu tidak enak kita katakan dari awal tadi sebetulnya, Bang. Iya. Nah, oleh karena itu, kita sih memohon kepada Pak Menterinya ini ya, kasih target kepada BPN seluruh Indonesia, mulai dari Kanwil Provinsi, Kanwil Kabupaten, Kota, kan gitu kan. Kasih target pertama, kantor mana yang rendah komplain, rendah pengaduannya. Tapi data ini harus diambil dari ombudsman. Oh, dari luar dirinya dari supaya luar. objektif. Nah, karena ombudsman pusat itu sangat banyak menerima pengaduan-pengaduan masyarakat, keluhan masyarakat tentang tanah ini. Tentang tanah. Dan bejibun itu tiap bulan, tiap hari kan gitu kan. Nah, ini harus digunakan ini. Jadi kepala kanwil yang terbanyak mendapatkan komplain pengaduan, udah pecat aja, ganti. Tidak apa-apa tuh ya? Tidak, ganti aja. Tetapi mereka yang makin hari makin berkurang, bahkan bisa nol, dapat reward juga. Dapat reward juga gitu kan. Jadi gitu. Jadi harus tanpa itu ini sulit ini. Patah tumbuh hilang berganti. Bang, tapi kan kalau di daerah ya, terutama ya di ibu kota juga daerah sih, itu kan konon katanya ada raja-raja kecil, Bang, raja sipil, raja militer atau polisi, yang bisa juga menekan dalam tanda petik pegawai-pegawai BPN. Kalau mereka yang mengurus tanah ini lebih lemah begitu kekuatannya, kalah juga, Bang. Ini Menteri Hadi bisa memberantas mereka tidak? Sebetulnya kan gini, kelemahan mereka itu, karena oknum-oknum preman ini juga tahu bahwa kawan ini bermain. Oh, makanya dibilang kawan ya? Jadi, kalau kepala BPN-nya tidak punya masalah, tidak ada beban, mau siapapun yang menggertak dia, pasti sulit. Tapi ketika kepala BPN-nya juga bermain, pernah makan bareng, ngopi bareng, ya karena sering juga kita dengar, kita bisa atur dah.
Belum lagi kalau menghadapi kan di Jakarta ini kan kita sering lihat kan, tiba-tiba ada papan. Ini dikuasai oleh si PT Leo Samosir kan gitu kan. Udah, padahal dia sebetulnya tidak ada hak sebetulnya situ. Itu tanah orang lain. Diserobot ya. Nah, itu juga terjadi di daerah-daerah. Terutama katakanlah mau ada buat perkebunan. Mau buat katakanlah industri, disitulah banyak. Bang, ini tapi kan kita bilang ini bukan sprint ya, ini maraton untuk seorang Menteri Hadi ya Bang ya? Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tanpa jedah gitu ya. Baik. Kontrol, awasi, dan kalau boleh ya apa yang terjadi di Polda Metro ini, yang dilakukan Polda Metro, juga harus dilakukan oleh Polda-Polda yang lain. Baik. Kita dukung sama-sama reformasi BPN dan jangan kemudian hanya gebrakan di awal, tapi kita benar-benar dukung supaya mafia tanah ini bisa diberantas. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, kita mendesak Menteri Hadi untuk benar-benar membuktikan ucapannya bakal segera memecat setiap oknum lembaganya yang terlibat. Tidak hanya itu, inilah sesungguhnya medan perang baru bagi sang mantan Panglima TNI. Hadi harus dapat menjawab kepercayaan yang sudah diberikan Presiden Jokowi dengan reformasi nyata di lembaganya, karena pembersihan Kementerian ATR BPN sesungguhnya akan berperan besar bagi banyak sektor di Republik ini. Bukan hanya menegakkan keadilan, terselesaikannya berbagai kasus mafia tanah akan juga memutar roda ekonomi, khususnya di wilayah dengan kasus-kasus yang masif. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.